mempresentasikan hasil kerja pokok kami dari mata kuliah teori dan sejarah arsitektur mengenai arsitektur kolonial di Indonesia. Pertama akan disampaikan oleh peserta Siva. Tentu saja pendahuluannya, Indonesia merupakan negara yang telah melalui berbagai masa sejarah. Seperti yang kalian tahu sendiri, Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun oleh penjajah kolonial. Itu menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak catatan sejarah dan berbagai peninggalan seperti bangunan, objek, dan sebagainya. Arsitektur kolonial Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terutama karena pengaruh kolonialisme Belanda yang signifikan terhadap perkembangan arsitektur di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, arsitektur kolonial dibangun di seluruh Nusantara dengan sebagian besar bangunan era kolonial atau sebagian permanen terdapat di Jawa dan Sumatera. Dan secara ekonomi yang lebih penting selama masa penjajahan Belanda. Selanjutnya sejarah. Menurut ahli-ahli, terdapat dua periode arsitektur kolonial Belanda, yaitu arsitektur sebelum abad 18 dan arsitektur setelah abad 18. Initial style merupakan gaya arsitektur yang berkembang pada pertengahan abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Gaya arsitektur ini dimulai pada daerah pinggiran kota Batavia, yaitu Jakarta. Munculnya gaya tersebut akibat dari suatu kebudayaan Belanda yang bercampur dengan kebudayaan Indonesia dan sedikit kebudayaan Cina. Milano dalam Tanjiro mengungkapkan ciri-ciri arsitektur di Mesir antara lain. Pertama, dananya berbentuk simetris penuh. Di tengah terdapat central dome yang terdiri dari kamar tidur utama dan kamar tidur lain. Yang kedua, teras biasanya sangat luas dan di ujungnya terdapat barisan kolam yang bergaya Yunani. Yang ketiga, dapur, kamar mandi, gudang, dan daerah servis lainnya merupakan bagian yang berpisah dari bangunan utama yang letaknya ada di belakang. Yang keempat, ada di samping bangunan utama terdapat pavilion yang digunakan sebagai tempat tidur. Selanjutnya, ciri-ciri transisi menurut Henry antara lain yang kelima, dia masih mengikuti gaya desain MPR, simetri penuh, memakai teras keliling, dan menghilangkan kolom gaya Yunani pada taman. Yang kedua, diperlukan pada arsitektur Belanda yang terletak di tepi sungai muncul kembali, penambahan kesan romantis pada taman dan membuat menara pada pintu masuk utama seperti yang terdapat pada gaya gereja Calvinis di Belanda. Yang ketiga, bentuk atap pelana dan perisai dengan penutup kendi masih banyak dipakai dan memakai konstruksi tambahan sebagai penjelasan pada alam. Selanjutnya, arsitektur modern memiliki ciri-ciri sebaliknya. Yang pertama, dia lebih bervariasi. Kedua, bentuk simetris yang banyak dihindari. Pemakaian teras keliling bangunan sudah tidak dipakai lagi. Sebagai gantinya sering dipakai elemen bahan sederhana. Yang ketiga, tapak bangunan lebih mencerminkan form flow function atau clean design. Keempat, bentuk atap masih didominasi oleh atap padat dan perisai dengan unggahan bentuk berbentuk atau silang. Yang terakhir, bangunan menggunakan konstruksi beton memakai atap datar dan gantungan yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Selanjutnya bagi arsitektur kolonial. Yang pertama itu abad 16 sampai tahun 1800-an. Jadi selama periode ini arsitektur kolonial berada di dalam orientasi pada bangunan tradisional Belanda, tidak mempunyai suatu orientasi bentuk jelas. Bangunan-bangunan tersebut tidak beradaptasi dalam suri dan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, tahun 1800-an sampai tahun 1902, pemerintah Belanda mengambil alih India Belanda dan pusat dagang VOC Belanda pada abad ke-19, lalu memperkuat statusnya sebagai kolonialis dengan membangun gedung-gedung yang berkesan graded atau bangunan gedung-gedung ini dipicu dari gaya arsitektur yang klasik yang sebenarnya berkaitan dengan gaya arsitektur nasional Belanda waktu itu. Lalu yang ketiga yaitu tahun 1902 sampai 1922. Pada 1922, kaum Belanda di Barat berdasar politik aktif untuk diterapkan di tanah kerajaan. Sejak itu, pengumuman kaum Belanda berkembang cepat. Dengan adanya suasana tersebut, maka industri arsitektur menjadi terbesar dan hilang.
persebaran terbaru dalam arsitektur, baik nasional maupun internasional di Belanda yang kemudian mempengaruhi arsitektur kolonial di Indonesia. Pada periode ini, mulai ada gaya campuran atau vertisisme dikarenakan arsitek Belanda yang menganggap untuk memberi ciri khas pada arsitektur di dunia Belanda. Mereka menggunakan budaya arsitektur tradisional Indonesia sebagai sumber pengutarannya. Selanjutnya adalah penduduk. Arsitektur yang baik adalah arsitektur fungsional. Untuk menunjang arsitektur yang lebih mengutamakan fungsi, maka orang Belanda secara sadar menyadari bahwa mereka harus beradaptasi dengan perbedaan iklim dan lingkungan yang ada di Indonesia. Dari yang menjadi asalnya sama, orang-orang Belanda dihadapkan dengan empat musim yang berbeda yang berganti sepanjang waktu. Orang Belanda pun mengembangkan gaya arsitektur sesuai dengan kondisi tersebut. Namun di Indonesia, orang Belanda harus menerima lingkungan yang berbeda, panas, dan memiliki curah hujan tinggi. Oleh karena itu, bangunan kolonial yang dibangun di Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh Belanda di sini, sehingga menimbulkan adanya perbedaan antara bangunan yang ada di Indonesia dan di Belanda. Berikutnya pengetahuan. Indonesia menyimpan arsitektur berupa bangunan sejarah yang hingga kini masih tetap lestari sejalan dengan geseran arus modernisasi. Salah satu gaya arsitektur yang masih mendapatkan pengaruh paling besar dalam perkembangan bangunan Indonesia adalah gaya arsitektur kolonial. Arsitektur kolonial di Indonesia mencerminkan adaptasi desain Eropa dengan kondisi lokal tropis serta pengaruh sosial dan politik yang terjadi selama masa kolonial. Pengetahuan tentang arsitektur kolonial di Indonesia memberikan wawasan tentang bagaimana pengaruh Eropa mempengaruhi perkembangan arsitektur dan urbanisme di Indonesia. Bangunan-bangunan kolonial tidak hanya mencerminkan sejarah kolonialisme, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal dan menjadi bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Dari bentuk bangunan Belanda yang megah hingga sentuhan lokal yang mengangkat arsitektur kolonial terus menjadi sumber inspirasi bagi para arsitek modern dalam merancang bangunan masa kini yang menggabungkan gaya-gaya tradisional dan teknologi mutakhir. Adanya bangunan gaya arsitektur kolonial pastinya tidak terlepas dari bangunan cagar budaya yang jadi simbol pelestarian warisan sejarah. 5. Adat. Melalui beberapa penelitian yang dilakukan terkait bangunan kolonial yang dilakukan hingga saat ini, bangunan-bangunan yang bergaya kolonial Belanda yang tersebar di Indonesia yang saat ini. Bangunan yang bergaya kolonial Belanda yang tersebar di Indonesia yang disesuaikan dengan iklim dan kondisi di Indonesia. Arsitektur kolonial menyiratkan adanya akulturasi diiringi oleh proses adaptasi antara dua bangsa berbeda. Proses adaptasi yang dialami oleh dua bangsa terbentuk dengan apa yang dinamakan arsitektur kolonial. Hal ini mencakup penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan iklim, ketersediaan material, cara membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan seni budaya yang terkait dengan estetika. Ditinjau dari proses akulturasi yang terjadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terbentuk arsitektur kolonial Belanda, yaitu faktor budaya setempat dan faktor budaya asing Eropa atau Belanda. Kemudian yang poin ke-6 ada sosial budaya. Pengertiannya arsitektur kolonial merupakan sebutan langgam budaya arsitektur yang berkembang selama masa penjajahan Belanda di tanah air. Masuknya unsur Eropa ke dalam komposisi kependudukan menambah kekayaan ragam arsitektur di Nusantara. Kemudian Andi Noto menyebutkan bahwa bentuk arsitektur kolonial Belanda di Indonesia pada tahun 1800-an merupakan bentuk yang spesifik. Ada juga beberapa bentuk arsitektur kolonial Belanda yang mengadopsi elemen-elemen tradisional setempat yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk arsitekturnya. Hasil dari keseluruhan arsitektur kolonial Belanda Indonesia tersebut adalah suatu bentuk khas yang berbeda dengan arsitektur modern yang ada di Belanda sendiri. Kemudian untuk contohnya di sini ada gambar rumah Oleh Balang Sawang. Ini merupakan salah satu pengaruh budaya pada arsitektur kolonial. Bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang besar ketika Oleh Balang memerintah daerah Sawang. Wujud dan gambar bangunan rumah Oleh Balang Sawang merupakan bentuk dari proses berkembangnya aspek-aspek kehidupan yang ada pada masa itu. 7. Arsitektur. Arsitektur kolonial merupakan arsitektur yang memadukan antara budaya barat dan timur. Arsitektur ini hadir melalui gaya arsitek Belanda dan dibentukkan bagi bangsa Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan.
Arsitektur yang hadir pada awal masa setelah kemerdekaan sedikit banyak dipengaruhi oleh arsitektur kolonial. Di samping itu juga adanya pengaruh dari keinginan para arsitek untuk berbeda dari arsitektur kolonial yang sudah ada. Menurut Safia tahun 2006, melalui beberapa penelitian yang dilakukan terkait bangunan kolonial yang dilakukan di masa ini, bangunan-bangunan bergaya kolonial Belanda yang tersebar di Indonesia yang disesuaikan dengan iklim dan kondisi Indonesia. Jadi berikut menurut Handinoto dalam bukunya tahun 1996 tentang ciri-ciri bangunan kolonial sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gable atau gavel dalam bahasa Indonesia plana. Lalu yang kedua, ciri-cirinya terdapat tower atau menara. Yang ketiga, terdapat dormer atau terowong atap temu. Yang keempat, terdapat timpanan atau kaca angin. Yang kelima, terdapat balustrade. Yang keenam, terdapat bow railings atau rumah ventilasi. Lalu yang ketujuh ada wind visor atau penunjuk angin. Baiklah, untuk studi bidang arsitektur kita akan membahas mengenai bangunan gedung sate. Jadi gedung sate adalah pada masa ini Belanda disebut oleh Gubernur Bentley yang dirancang oleh arsitek Geber, Zero dan Hendrix. Gedung ini berfungsi sebagai kantor gubernur kepala daerah provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro. Kita akan membahas gaya arsitektur pada bangunan tersebut. Yang pertama adalah fasadnya. Gedung sate sendiri memiliki perpaduan gaya arsitektur dalam perancangannya, terutama arsitektur Eropa. Seperti pada bangunannya, bangunan gedung sate dipengaruhi banyak gaya Renaissance yang ditandai dengan penggunaan bentuk busur yang berulang dengan ukiran pada setiap busur. Kemudian pada jendela yang mengambil tema bau Spanyol dengan ciri yang bentuk busur dan menggunakan material kata yang cenderung ke arah luar serta menggunakan kaca bungkusan kayu. Dan kemudian interior, pada bagian interior gedung sate tersebut memiliki ciri khas interior seperti interior bangunan Belanda pada zaman dahulu. Arsitektur gedung sate ialah New English style, rasionalisme Belanda dan lebih menekan bentuk arsitektur Belanda. Kemudian furnitur, pada bangunan gedung sate memiliki penggunaan furnitur terbaru karena gedung sate ini berfungsi sebagai kantor gubernur kepala daerah Jawa Barat dan lebih menggunakan sofa dan meja kerja lainnya. Dan sekian hasil dari kerja kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.